Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Sunan Kalijaga, seorang wali yang tergolong dalam Wali Songgo, merupakan sosok yang unik dalam menjalani perjalanan dakwahnya. Ia memiliki filosofi terkenal yang berbunyi ngeli tanpa kelangan aji, yang artinya mengikuti arus tanpa kehilangan nilai. Filosofi ini membawa Sunan Kalijaga dalam menjalankan strategi dakwah yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ia tidak membunuh tradisi dan budaya yang telah melekat kuat di masyarakat, melainkan mempertahankannya dan mengubah substansinya menjadi ajaran Islam. Dakwah Sunan Kalijaga mudah diterima dan diyakini oleh masyarakat karena ia tidak mempermasalahkan simbol-simbol, dialek bahasa, maupun adat istiadat, melainkan memberikan pemahaman yang substansial tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Hidup mengalir seperti air adalah filosofi yang mengajarkan untuk menerima perubahan, beradaptasi dengan tantangan, dan tidak melawan arus kehidupan secara keras. Meskipun air tidak memiliki bentuk tetap, ia akan terus bergerak dan mencari jalan, bahkan ketika dihadapkan pada rintangan tetap mengalir menelusuri bebatuan. Filosofi ini mendorong Sunan Kalijaga untuk tetap bergerak maju, mencari solusi, dan menemukan kedamaian dengan menjalani hidup secara alami. Filosofi air yang mengalir ini juga diterapkan dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai media dakwah. Beliau berpendapat bahwa kearifan lokal dapat disesuaikan agar selaras dengan ajaran agama Islam. Salah satu bentuk dakwah melalui budaya lokal yang digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah penggunaan wayang kulit untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa sangat menyukai pertunjukan wayang kulit dan mereka akan datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran tersebut. Sunan Kalijaga memanfaatkan momen ini dengan mengadakan pagelaran wayang dan menafsirkan ulang kisah-kisah pewayangan, menyisipkan pesan-pesan Islam seperti keesaan Tuhan, keadilan, dan pengorbanan. Ia membuat teka-teki dengan simbol yang menjadi incaran para raja atau penguasa dalam cerita pewayangan, yaitu Jamus Layang Kalimah Syahda. Isi pesan tersebut adalah, jika manusia ingin selamat dunia dan akhirat, mereka harus membaca 2 kalimah syahadat. Pergerakan dakwah Sunan Kalijaga yang masif di tanah Jawa membuat sosok beliau memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Bahkan, sebagai anak dari seorang penguasa, Sunan Kalijaga turut berpengaruh dalam konstruksi, struktur, dan manajemen di Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga dipercaya sebagai penasihat spiritual yang sangat berpengaruh di sana. Sunan Kalijaga berkontribusi dalam terciptanya struktur keagamaan dan pemerintahan yang berbasis pada nilai Islam dan kearifan budaya lokal. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembangunan dan perancangan Masjid Agung Demak sebagai simbol akulturasi agama Islam, budaya Jawa, dan Cina. Beliau juga menjadi penyeimbang dalam politik kekuasaan di sana, mendorong agar Islam disebarkan dengan cinta damai, bukan dengan kekerasan dan paksaan, sehingga pemimpin dapat menjadi teladan akhlak bagi rakyatnya. Lalu, siapa sebenarnya Sunan Kalijaga itu? Sunan Kalijaga lahir pada sekitar akhir abad ke-15 dengan nama asli Raden Said. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang pemimpin di Tuban yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Raden Said tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kerajaan yang menjadikannya sosok pemuda pemberani, cerdas, dan sangat peka terhadap sosial masyarakat. Raden Said seringkali secara diam-diam keluar dari istana untuk menemui rakyatnya, menyembunyikan jati dirinya, dan menyerap aspirasi mereka. Ia memerhatikan fakta dan kejadian yang ada di sekitarnya, hingga ia merasa prihatin melihat ketimpangan dan penderitaan rakyat akibat ketidakadilan. Situasi ini membawanya menjadi perampok yang dikenal sebagai Brandal Lokajaya,
yang hasil rampokannya digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Said pernah mencoba merampok dari Sunan Bonang. Ia melihat peluang besar saat melihat tongkat Sunan Bonang terbuat dari emas. Ia berencana untuk mencuri tongkat tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagikan untuk membantu masyarakat lemah. Namun, ketika ia mencoba untuk mencuri, ia malah mendapati bahwa tongkat tersebut bukanlah emas asli, melainkan buah kolang-kaling yang diberi bentuk menyerupai emas. Pengalaman ini memberi pelajaran berharga bagi Raden Said dan menjadi titik balik yang membawa dirinya menuju transformasi spiritual. Dalam sebuah kisah, beliau menjalani ujian simbolis dengan duduk di pinggir sungai hingga menemukan kayu yang hanyut sebagai simbol pembersihan diri. Setelah itu, Raden Said berganti nama menjadi Sunan Kalijaga dan mulai berdakwah di sekitar Jawa. Nama Kalijaga dipercaya berasal dari kisah tersebut yang ditafsirkan sebagai simbol menjaga diri atau bertapa di tepi kali untuk jangka waktu yang lama. Setelah menyelesaikan ujian untuk menemukan jati diri dan tujuan hidup, Sunan Kalijaga dikenal oleh para wali Songgo dan diberi tugas berdakwah. Pendekatan khas Sunan Kalijaga tetap bertahan hingga ratusan tahun dan menjadi akar dari Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah wajah Islam yang khas, berbeda dengan negara asalnya, yang hadir sebagai agama yang toleran, ramah, dan membumi di tengah keberagaman budaya Indonesia. Pendekatan ini terbukti berhasil di daerah pesisir utara Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Kudus, yang menjadi pusat perkembangan Islam di Pulau Jawa. Tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta adalah salah satu warisan Sunan Kalijaga yang masih berlangsung hingga saat ini. Sunan Kalijaga bukan hanya seorang tokoh penyebar agama Islam, tetapi juga seorang revolusioner yang mengakulturasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Kontribusi metode dakwah Sunan Kalijaga yang paling terasa hingga saat ini adalah kuatnya tradisi Islam yang damai, moderat, dan menghargai perbedaan. Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi setempat, tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang hakiki. Filosofi beliau, hidup mengalir seperti air, mengajarkan kita untuk menerima perubahan, beradaptasi dengan tantangan, dan tidak melawan arus kehidupan dengan keras. Seperti air yang terus mengalir meski dihadapkan pada batuan, kita pun harus terus bergerak maju meski ada rintangan. Melalui dakwah yang tidak memaksakan diri, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang tidak menyinggung budaya lokal. Ia mengajarkan pentingnya keselarasan antara agama dan budaya, dan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menunjukkan pentingnya transformasi diri. Dari seorang perampok menjadi seorang wali, beliau menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan ketekunan, kesabaran, dan pengabdian, kita bisa menemukan tujuan hidup yang sejati. Akhirnya, dari kisah Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa dakwah yang mengedepankan cinta dan kedamaian akan lebih diterima oleh masyarakat. Islam Nusantara yang beliau ajarkan adalah Islam yang ramah, menyentuh hati, dan bisa hidup berdampingan dengan budaya setempat. Inilah warisan berharga yang kita perlu lestarikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.